Halo semuanya, kembali lagi di Gerak Publik. Hari ini yang akan membersamai kalian ada aku, Sasa Esperanza, dan teman perjuangan saya. Kebetulan ada Teh siapa Teh? Supi Septe Wahyuni. Halo. Oke teman-teman, walaupun hari ini sepertinya pada episode kali ini kita akan lebih ngebahas tentang hak asuh ya Teh. Tapi ngomongin hak asuh mah udah biasa ya Teh. Hari ini mungkin kita akan lebih berbicara Gen Z. Karena kalau kita ngomongin Gen Z hari ini teman-teman pasti udah sering dengar. Pasti teman-teman bukan lagi ngomongin hal tabu berbicara tentang Gen Z. Tapi yang akan kita obrolin pada episode kali ini tentang bagaimana sih cara ngasuh Gen Z, terkait tantangannya atau bahkan yang harus kita tempuh nantinya. Nah, sebenarnya dalam episode ini juga itu tuh sangat penting teman-teman untuk kita calon orang tua dan juga pendidik bahkan yang hari ini peduli akan kesehatan mental ataupun fisik dari Gen Z tersebut. Mungkin dari aku gitu ya Teh, kan hari ini aku juga Gen Z. Aku tuh pengen tahu gitu dari Teteh sendiri menyikapi Gen Z itu lebih detailnya gimana sih? Karena yang aku tahu kan hari ini Gen Z itu palingan ya yang lahir dari 1997 nah sampai 2010 yang aku tahu ya Teh. Tapi mungkin Teteh punya pendalaman lagi yang lebih paham itu gimana ya? Oke. Sebelumnya makasih mungkin ya Teh Sasa bisa diundang di podcast Gerak Publik ini. Mungkin teman-teman kita bakal sedikit mengulas terkait Gen Z itu sebetulnya siapa dan gimana sih karakternya gitu. Sebetulnya mungkin agak sedikit menarik membahas ini karena memang ada beberapa pendapat bahwa Gen Z ini orang-orang yang lahir dari 97 sampai 2010, ada juga yang menyebutkan kayak gitu. Tapi nyatanya Gen Z itu adalah orang-orang yang lahir dari 97 sampai 2012 Teh. Gitu. Makanya kenapa kadang aku nih Gen Z loh, bukan, aku nih Alpha loh misalnya, atau misalnya aku nih apa nih gitu ta. Nah, kita bakal sedikit ngulik terkait Gen Z ini. Bicara soal Gen Z, pasti akan selalu bersinggungan dengan orang-orang yang selalu berkecimpung dengan dunia digital. Nah, kita juga perlu tahu dan sadar bahwa Gen Z ini, sebetulnya Gen Z, generasi Y dan X itu, mereka itu adalah orang-orang yang digolongkan sebagai digital native gitu. Jadi semua hiruk pikuk kehidupannya itu pasti akan selalu bersinggungan dengan yang namanya digital gitu. Entah itu perkembangannya, entah itu inovasi yang muncul, kemudian juga perkembangan zamannya gitu. Nah, Gen Z itu mungkin lebih menitik beratkan kepada orang-orang yang memang bergerak di ranah sana gitu. Makanya kenapa Gen Z ini kan biasanya peka gitu, lebih open minded gitu terhadap hal-hal yang berbau digital, kemudian lebih terbuka dengan hal-hal yang baru gitu. Makanya kenapa cara mengasuh Gen Z itu berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Karena kan yang aku pernah dengar gitu dari Gen Z sendiri itu tidak lepas dari hal-hal yang berbau digital. Bahkan kan ada yang beranggapan bahwasanya hari ini Gen Z itu di tangannya terkepal digital, di matanya terkepal media sosial, bahkan informasi yang dia dapatkan itu bisa dari segala lini. Nah, sebagai hari ini gitu ya Teh, walaupun tergolong berarti aku tuh masih Gen Z teman-teman. Teteh Gen Z nggak Teh? Iya, Gen Z dong. Oh, kirain Gen Alpha teman-teman. Ternyata masih Gen Z gitu kan. Nah, sebenarnya kalau melihat proses hari ini dari Gen Z gitu kan, aku merasakan bahwasanya hari ini aku tumbuh dengan digitalisasi. Aku tidak bisa lepas dari genggaman gadget gitu. Sebenarnya yang tantangan utama bagi orang tua gitu Teh, yang menurut Teteh sendiri tuh apa sih yang harus kita soroti gitu? Oke. Bicara soal tantangan mungkin ya. Bicara soal Gen Z juga, kalau misalnya melihat dan menitik beratkan ke sana, tantangan yang dihadapi oleh orang tua Gen Z atau misalnya orang tua yang mengasuh Gen Z hari ini itu adalah bagaimana mereka mengelola dan bagaimana mereka membatasi perkembangan yang diterima oleh anak gitu. Kenapa? Karena hal itu yang justru jadi faktor utama. Bagaimana perkembangan si anak, terus bagaimana
hal-hal yang diterima oleh anak itu gitu. Kenapa bicara ke ranah sana? Karena memang kalau misalnya bicara soal Gen Z ini kan ya betul gitu ya, Teh Sasa juga kan tadi bilang dia Teteh juga berkembang dan tumbuh dengan digitalisasi gitu. Nah ini mungkin jadi salah satu sorotan. Tantangan yang dihadapi itu adalah bagaimana cara mengelola yang disampaikan dan bagaimana cara mengatur yang diterima. Kenapa? Karena ya apalagi untuk anak-anak yang hari ini usianya masih belia gitu, sudah diberikan hal-hal yang berbau digital, kadangkala kita sebagai anak, kemudian orang tua kita juga kadang susah untuk kemudian mengatur ritmenya. Nah itu yang menjadi salah satu tantangan utama. Karena apa? Berbicara ke ranah sana, Gen Z ini kan kadang untuk Gen Z yang belum seusia kita hari ini ya Teh, Gen Z itu kan kadang suka terlalu mengeksplor jauh sebelum usianya. Dan itu mungkin menjadi salah satu faktor ketika berbicara soal Gen Z ini pasti akan selalu bersinggungan dengan bagaimana cara mengelola dan menerimanya gitu. Dan itu mungkin jadi salah satu faktor utama orang tua gimana sih ngasuh si Gen Z ini gitu. Berarti kan emang kalau tantangannya itu ya gimana cara orang tua zaman sekarang itu bisa mengatur itu gitu. Sebenarnya Teh kalau kita ngomongin hari ini digitalisasi kan jelas ada plus minus gitu ya. Contohnya plusnya kita tahu kalau misalnya informasi jadi lebih mudah, bahkan yang di Baghdad aja kita tahu kabarnya gimana gitu ya. Tapi kan mungkin hari ini kayak banyak ya fenomena yang terjadi melihat anak-anak Gen Z itu kayaknya lebih apa ya, penyakit yang mereka terima khususnya penyakit mental itu lebih banyak daripada gen-gen yang sebelumnya gitu kan Teh, karena menyikapi hal tersebut ternyata mereka itu ternyata ada yang hadir penyakit itu tuh dari cyberbullying lagi rame itu Teh. Makanya aku Teh pengen tahu sih sebenarnya plus minusnya apa, karena hari ini aku Teh masih bertanya-tanya walaupun aku juga Gen Z ya teman-teman. Makanya aku tuh pengen tahu plus minus dari kita itu hidup di era digitalisasi itu seperti apa. Sebetulnya berbicara plus minus pasti bakal banyak banget ya gitu, karena memang bicara tentang perkembangan zaman hari ini, apalagi berbicara tentang generasi yang mungkin hari ini sedang berkembang. Karena kalau misalnya berbicara tentang generasi beta kan mereka masih bayi ya kebetulan. Kalau Gen Z kan mungkin ya golongan kita ini gitu. Nah menyingkapi plus minusnya, plusnya mungkin ya betul tadi yang Teh Sasa sampaikan gitu, banyak informasi yang masuk, kemudian juga mempermudah akses kita lah ya. Sekarang kan apa-apa udah gampang banget loh Teh gitu kan, bahkan mesen makan aja gitu, kita tinggal mencet datang nih gitu kan, kurir gitu. Nah mungkin itu jadi pengoptimalan teknologi sebetulnya ya. Tapi berbicara tentang minusnya itu bagaimana cara kita memilah dan memilih konten apa saja yang kita sebagai Gen Z atau misalnya anak-anak belia ini apa saja yang mereka terima gitu. Karena itu yang menjadi takaran Teh. Dan mungkin kalau nyinggung mental illness-nya atau mental health itu kita bisa tahu kategori orang-orang yang menderita mental health ini justru dari media sosial. Kenapa? Karena tolak ukur keberhasilan media itu ketika sudah menembus ranah-ranah orang-orang yang seharusnya belum menyentuh digital. Contohnya kayak anak-anak. Kenapa? Karena gini loh Teh, berbicara soal digitalisasi, kadang orang tua itu kan nggak pengen ribet ya. Apalagi mungkin orang tua yang kategorinya Gen Z gitu ya. Anak nangis dikasih handphone selesai. Anak rewel dikasih handphone selesai. Pengen ngerjain apa dikasih handphone selesai. Kan selalu ingin dapat instannya aja tanpa melihat bagaimana dampak dari yang dilakukan gitu. Kalau misalnya kita berbicara ke ranah sana, kita juga nggak bisa menyalahkan sebetulnya. Cuman ini juga menjadi salah satu faktor bagaimana perkembangan atau bagaimana pola pendidikan karakter terhadap anak pada akhirnya. Karena itu yang mempengaruhi Teh. Kalau misalnya berbicara soal negatifnya, banyak banget gitu negatif untuk terkait proses digitalisasi. Bukan berarti aku anti digital ya. Cuman maksudnya berbicara ke ranah sana kita perlu mengkontrol gitu. Bagaimana apa yang diterima sama anak dan apa yang memang kita berikan gitu.
masih banyak kok akses-akses yang misalnya pengen diterapkan terhadap anak gitu. Apalagi untuk Gen Z ini yang bisa dimaksimalkan. Karena bicara soal negatifnya, kalau bicara soal hadirnya mental health itu, ya betul gitu yang tadi Teteh sampaikan, banyak banget loh gitu generasi hari ini yang memang justru mengidap mental health gitu cyberbullying dan lain sebagainya itu juga jadi salah satu faktor penggunaan teknologi yang memang tidak terkontrol. Anak-anak jadi lebih bisa mengakses yang tidak seharusnya, tapi mereka terima dengan mentah gitu Sedangkan kita sebagai orang tua tidak bisa melihat bagaimana perkembangan si anak, apa yang mereka tonton gitu. Karena memang kitanya juga sibuk gitu. Jadi ya menurutku hal yang seperti itu justru jadi sorotan. Bahkan ada beberapa kalau misalnya Teteh boleh di broadcast aja deh gitu, boleh barangkali aku salah gitu. Ada beberapa artikel yang pernah aku baca terkait cyberbullying ini. Mereka kan sasarannya itu terhadap anak-anak yang memang masih sekolah ya, masih sekolah, anak usia dini dan lain sebagainya gitu, yang memang sudah diberikan kebebasan terkait gadget dan lain sebagainya gitu. Mereka menerima apa yang tidak seharusnya mereka terima, mereka mengkonsumsi apa yang seharusnya tidak mereka konsumsi, sehingga apa yang mereka terima, apa yang mereka makan itu, apa yang mereka terima itu tidak tidak sesuai dengan porsi seharusnya. Gitu. Makanya kenapa anak-anak ini selalu menitik beratkan, aku tuh sebetulnya sakit loh gitu, mentalku tuh sakit, kok kamu nggak ngerti-ngerti. Benar. Sebetulnya kan bukan orang lain yang tidak mengerti, kita yang perlu introspeksi bahwa kemudian apa yang kita terima di luar daripada interaksi dengan manusia gitu. Aduh, aku mental illness. Aduh, aku sakit mental, capek dikit mah kena mental breakdown dan lain sebagainya. Itu kan udah macem-macem loh gitu. Cuman kan maksudnya ketika kita mawas diri gitu, ketika kita melihat sisi yang lebih luas dibanding itu, justru hadirnya teknologi ini untuk kita bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi sebetulnya. Makanya sebagai orang tua, ya mungkin aku juga Gen Z yang memang belum jadi orang tua, tapi alhamdulillahnya orang tuaku tuh peka banget terhadap perkembangan dan pola asuh yang seharusnya diterapkan di setiap anaknya. Karena kebetulan anak ayah aku tuh 5, semuanya beda-beda generasi gitu. Dan pola asuhnya pun semua berbeda gitu. Makanya kenapa aku bisa mengatakan demikian, aku melihat pola asuh orang tuaku yang ternyata sesempurna itu ketika mereka bisa melek terhadap apa yang seharusnya diterapkan itu loh gitu. Terkait pola asuh gitu ya, kan maksudnya teman-teman tadi kita udah banyak ngedengar terkait plus minus hari ini kita hidup di era digitalisasi, apalagi yang hari ini teman-teman didampingi dari dia lahir bahkan sudah seperti kita inilah yang katanya anak Gen Z gini loh guys. Makanya kan aku tuh gimana ya menyikapi terkait pola asuh gitu, karena enggak siapa sih yang hari ini yang tidak mendambakan ingin menjadi orang tua. Spasi Teteh, aku bahkan orang-orang di luar sana juga pengen banget jadi orang tua. Makanya kadang itu aku suka bertanya-tanya gitu terkait pola dari orang tua mana sih yang cocok dengan generasi aku gitu kan. Karena bagi aku kebetulan kan aku udah gak ada ibu, jadi ayah aku emang membebaskan untuk memilih untuk jalannya sendiri. Maksudnya tidak ada kekangan atau tidak ada paksaan harus seperti ini. Tapi aku teh pingin tahu gitu karena bukan hari ini aku menganggap lebay ya orang-orang di luar sana yang bilang mental illness atau mental kena penyakit mental. Aku nggak nganggap lebay, tapi aku tuh suka bertanya-tanya sebenarnya pola asuh yang harusnya diterapkan ke generasi kita tuh seperti apa gitu. Oke, kalau bicara tentang pola asuh seperti apa, sebetulnya kan mungkin di tiap orang tua pasti beda-beda penerapan ya Teh. Karena memang orang tuaku pun menerapkan hal itu ya beda-beda ke tiap anak-anaknya gitu. Nah, hari ini mungkin kalau untuk melek ke ranah sana, kita perlu tahu juga nih gitu. Karakter si anak ini seperti apa. Nah, pendidikan karakter itu kadang ya diterapkannya cuma di sekolah gitu. Padahal justru 70% karakter itu dibentuk di rumah. Al-Ummu Madrasatul Ula. Aduh. Kan?
70% karakter anak itu dibentuk di rumah. Kenapa? Benar. Karena ya memang mereka lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah gitu, dengan keluarganya, dengan lingkungan sekitar gitu. Nah, justru penerapan karakter itu bukan hanya di sekolah, menurutku ya, karena ya simpelnya di sekolah itu mungkin ada pendidikan karakter, memang. Cuman yang lebih harus banyak berkontribusi itu justru keluarganya. Kenapa? Karena kalau misalnya nerapin pola asuh yang benar, yang baik dan benar gitu ya Teh, kalau menurutku ya 7/3. 7/3 gitu. 7/3. Kenapa? Di usia anak 0 sampai 7 tahun, kan kalau kata Rasul 0 sampai 7 tahun dirajakan. 8 sampai 16 itu kan mereka dibuat seakan-akan dikekang. Biar tahu aturan gitu ta. Dari 17 sampai 21 baru tuh diterapkan bagaimana dijadikan sebagai sahabat gitu ta orang tuanya teh. Itu kan mungkin memang acuan ya yang memang diajarkan oleh Rasul. Tapi kan balik lagi perkembangan zaman hari ini itu kan berbeda. Ketika hari ini gitu ya, anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha, Beta, bahkan mungkinnya yang bayi, kadang kan diterapkannya itu pola-pola yang penting instan, yang penting diem anak gitu kan, tanpa melihat apa nih dampak daripada pola asuhnya gitu. Pendidikan karakter ini menurutku yang lebih harus ditekankan itu di usia golden age, di usia 0 sampai 5 tahun. Nah, definisi guru ya, digugu dan ditiru, anak-anak tuh pasti bakal ngikutin di situ. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka terima, apa yang mereka lihat, itu pasti akan diterapkan. Karena pendidikan karakter itu justru harus diterapkan pada usia dini. Kenapa ngambil ke sana? Karakter itu kalau misalnya mungkin ya kita juga agak sedikit nyinggung terkait barak militer nih hari ini gitu ya. Aduh. Katanya kan pendidikan rame, karakter guys. gitu. Ya mungkin kadang kan orang tua suka nakut-nakutin Kang Deddy nih, Kang Deddy gitu kan. Cuman kan maksudnya kita harus melek juga nih. Ketika Bukan aku yang pendidikan ngomong. karakter itu harus diterapkan justru dari usia dini. Ketika memang anak-anak itu lebih punya waktu banyak dengan orang tuanya. Kenapa? Karena apa yang mereka dengar tadi yang aku bilang, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat itu pasti akan mereka terapkan selama kehidupannya gitu. Dan pendidikan karakter ini sebetulnya aku 50-50 ya. Aku setengah setuju, setengah lagi enggak. Kenapa? Karena pendidikan di barak ini justru menurutku takutnya ya ada sedikit kekhawatiran hanya bertahan sementara. Ketika booming aja, beres booming dibalikin ke rumah balik lagi. Kan ada sedikit kekhawatiran ke sana, walaupun mungkin ada beberapa anak yang memang tidak ke sana juga gitu. Tapi ya menurutku ketika berbicara soal pola asuh, anak perempuan itu justru harus lebih banyak berinteraksi dengan ayahnya. Kenapa kayak gitu? Karena memang biar tidak kehilangan peran orang tuanya. Karena kadang kan justru penyakit mental itu hadir karena kehilangan peran teh. Ketika misalnya kita hari ini, aku tuh kayak gini karena orang tuaku yang gak akur. Aku tuh kayak gini karena orang tuaku yang begini, orang tuaku yang begini. Stigma itu selalu mengerak gitu di otak anak-anak hari ini. Dan itu bukan berarti jadi salah satu alasan untuk kemudian jadi salah-salahan pada akhirnya, enggak sebetulnya. Cuman memang jadi alasan lah ketika misalnya anak-anak yang harusnya berpotensi untuk berkembang gitu kemudian berpotensi untuk bisa melakukan hal ini dan itu jadi terhambat. Karena kalau misalnya dilirik lagi teh, mungkin teman-teman juga di sini bisa ngelihat pola komunikasi yang salah itu bisa membuat karakter anak berubah. Kenapa tadi aku bilang 7/3? Ketika anak usia dini 0 sampai 7 tahun dirajakan, mereka mengerti bahwa ketika anak-anak diberikan apa yang mereka mau dengan dalam tanda kutip dengan usahanya ya, karena kan memang kita juga harus memberikan tanggung jawab dan kesadaran atas apa yang anak-anak buat itu dengan konsekuensi. Ketika umur 0 sampai 7 tahun, anak-anak baru sadar ketika ternyata orang tuaku sayang sama aku.
mereka merasa didengar. Benar. Mereka merasa dianggap, mereka merasa apresiasi gitu sama orang tuanya. Di usia 8 sampai 16 tahun, mereka diajarkan bagaimana cara kedisiplinan itu diterapkan di dalam diri. Dan itu adalah bentuk step by step bagaimana pendidikan karakter di rumah itu harus diterapkan. Ketika pola komunikasinya yang salah, kalau misalnya sebelumnya mungkin ada sempat singgungan, atau kalau kayak gitu mah terus-terusan dimanja, enggak, justru menurutku. Ketika polanya tepat, step by stepnya sesuai, anak-anak pun pasti bakal tahu apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi hak mereka sebagai anak, dan apa yang menjadi pola yang harus diterapkan di kemudian hari. Karakter yang dimunculkan ketika segala sesuatu mereka dibebaskan tanpa adanya controlling, mereka pasti bakal liar. Tapi adanya controlling kemudian bisa di-manage nih gitu. Apa yang disampaikan khususnya kepada Gen Z ini, itu kan jadi salah satu pola yang mungkin nanti akan ditularkan juga ketika penyakit mental mulai berkurang gitu kan. Kan sekarang penyakit mental tuh udah banyak ya. Bener. NPD gitu kan. Wah, macem-macem lah gitu kan. NPD, BPD, CPD lah apalah. CPD gitu. OCD, dadi gitu. Udah mulai banyak, bukan berarti lebay ya teman-teman, cuman maksudnya kita juga perlu melek bahwa kemudian ini bukan sepenuhnya salah anak dan bukan sepenuhnya salah orang tua. Tapi lebih kepada kesadaran kita sebagai anak mengerti pola dan norma yang mungkin disampaikan oleh orang tua pun harus peka dengan perkembangan dan lingkungan seperti apa yang diterima oleh anak. Gitu. Makanya hari ini kenapa kok banyak bullying yang terjadi di anak-anak sekolah gitu ya? Karena mereka tidak bisa mengontrol apa yang mereka terima dan apa yang harus mereka sampaikan ke orang lain. Itu kan makanya kenapa anak-anak ini harus ada di bawah controlling orang tua. Kadang kan orang tua juga acap kali nyalahin gitu ya teh, kayak ke pihak sekolah, dia dari sekolahnya nih gimana nih nggak bener dan lain sebagainya. Justru pendidikan karakter itu harus diterapkan di rumah yang lebih banyaknya gitu. Itu sih teh. Kan hari ini kalau berbicara pendidikan bagi anak gitu kan, tadi disampaikan juga gitu kan sama Teteh, emang pembentukan karakter itu lebih baiknya itu di rumah gitu kan, yang nantinya menentukan anak itu akan seperti apa gitu Teh. Misalnya aku ngambil salah satu studi kasus misalnya Teh, hari ini kan aku banyak yang bilang kalau katanya generasi Gen Z hari ini lahir dengan digitalisasi, tapi bagi aku mungkin teman-teman aku mau di luar sana juga ada beberapa yang merasakan. Hari ini aku ngerasa waktu di masa-masa umur aku yang 11 sampai umur 17 ya atau 16 gitu. Aku teh nggak hidup dengan digitalisasi. Bahkan aku, karena aku berada di satu sekolah yang mana sekolah itu mungkin aku belum bisa nyebutin ya teman-teman ya, yang mana sekolah itu tidak mewajibkan dengan adanya hidup di era digitalisasi. Kalau permasalahan seperti itu, aku dan teman-temanku itu bisa nggak sih dibilang kita teh tidak menyesuaikan zaman atau ente mah bukan anak Gen Z nih. Soalnya jujur saya mah gaptek teman-teman gitu. Kasus Teteh ini sebetulnya sama kayak kasus anak-anakku di sekolah. Karena kan kebetulan aku juga ngajar di SMA. Jadi memang mereka ini karena asrama kan, jadi tidak boleh untuk kemudian memegang gadget lah. Ada sebetulnya waktu untuk mereka dibebaskan memegang gadget, entah itu misalnya tukar kabar sama orang tua dan lain sebagainya. Sebetulnya menurutku nggak terlalu salah. Ada plus minusnya. Pertama, bukan berarti ketinggalan teknologi, gaptek dan lain sebagainya, istilah-istilah seperti itu sebetulnya bisa dikejar Teh. Ketika misalnya Teteh dan mungkin teman-teman yang memang sempat terbatas gitu ya terkait teknologinya bisa ngejar. Karena perkembangan teknologi ini menurutku sebetulnya kan melesat banget ya gitu. Kalau misalnya ngambil kurun waktu dari 2010 sampai hari ini aja, lighting aja misalnya kayak gitu ya, itu udah beda-beda. Dulu kan cuman merah, kuning, hijau. Sekarang kan udah mulai warna ungu gitu kan, udah macem-macem gitu warnanya. Itu kan maksudnya bisa dikejar Teh, asalkan
mau aja kitanya gitu, mau untuk kemudian ngejar, mau untuk kemudian melek terhadap teknologi yang berkembang gitu. Itu mungkin bisa jadi kejaran sebetulnya. Cuman kalau misalnya berbicara tentang plusnya, anak-anak kan jadi lebih terbatas akses untuk kemudian melihat hal-hal yang seharusnya tidak mereka terima. Mungkin ada jadi salah satu alasan juga mungkin ya Teh, karena menurutku juga mungkin keterbatasan memang ada ketika berbicara tentang keterbatasan penggunaan teknologi. Tapi ada plusnya ya, mungkin anak-anak jadi bisa lebih terkontrol. Mereka lebih banyak kegiatan offline-nya nih yang memang interaksinya dengan orang-orang dibanding dengan digital. Karena Teh mulai muncul Teh ini tuh banyak banget, mungkin Gen Z yang hari ini masih sekolah ya, Gen Z yang hari ini masih sekolah, mereka itu jadi seakan-akan isolasi sosial. Bahasa kerennya introvert. Introvert. Iya, jadi introvert gitu kan. Anak-anak tuh jadi kayak ngurung diri, gitu, nggak mau interaksi sama orang lain. Karena mereka lebih asik dengan dunianya sendiri yang memang ada di bawah naungan teknologi itu, gitu kan? Iya, kita sering dengar gitu itu. Kan? Bener-bener. Karena memang mereka tuh jadi seakan-akan lebih mikir kayak udah lebih seru orang-orang di apa namanya tuh, kalau bahasanya itu apa ya, di unreal life gitu kan gitu. Misalnya bukan di RL dan lain sebagainya, chattingan via Twitter, Instagram dan lain sebagainya gitu. Interaksi dengan orang yang sebetulnya nggak pernah ketemu sama sekali gitu. Nah itu justru sebetulnya bisa menjadi faktor kecenderungan anak-anak dapat cyberbullying. Itu pertama. Kedua, bisa dapat apa namanya itu, ketemu dengan orang yang tidak dikenal. Kita kan nggak tahu ya Teh, orang-orang batasan jahatnya sampai mana. Kan mungkin Teteh juga sering denger ya di berita-berita hari ini banyak banget anak-anak Gen Z yang memang masih belum seusia kita hari ini, mereka tuh kan ketemu sama orang, diculik dan lain sebagainya. Bahkan kan sekarang juga lagi marak banget nih penjualan orang ya, sorry banget, penjualan manusia gitu di Kamboja dan lain sebagainya. Itu kan lagi marak banget Teh. Itu kan sebetulnya banyaknya interaksinya lewat digital. Bukan berarti menyalahkan digital, cuman kitanya pintar-pintar aja memanfaatkan teknologi itu seperti apa gitu. Bener Teh, tadi kan juga Teteh juga banyak menyinggung terkait Teteh ternyata hari ini guru ya Teh ya. Makanya Teteh hari ini adalah salah satu orang yang peduli akan masa depan anak bangsa, teman-teman. Teman-teman seperjuangan saya mah emang ada lebihnya ini teman-teman. Walaupun dia galak dikit gitu ya. Makanya kan aku Teh bener-bener hari ini tuh menerap lebih gitu ya Teh. Apalagi tadi yang Teteh sampaikan terkait introvert. Ternyata bener, bahkan emang banyak gitu dari anak-anak Gen Z ataupun yang hari ini udah punya dunianya sendiri bahasanya kan. Mereka itu yang terlalu fokus dengan HP, mereka itu fokus dengan media sosial, mereka itu lupa kadang dengan dunia nyata, yang akhirnya kalau mereka dipertemukan dengan dunia nyata, mereka itu memiliki kecemasan, mereka itu memiliki ketakutan, insecure, mereka tuh merasa tidak pede dengan apa yang mereka miliki, padahal kalau di enggak-enggak mereka tuh punya kemampuan lebih gitu kan. Makanya ini tuh jadi poin penting sih ya bagi kita yang hari ini merasa diri kita Gen Z gitu ya Teh. Dan juga yang hari ini peduli untuk kesehatan mental anak-anak Gen Z dan juga yang hari ini berproses untuk sebagai pendidik anak-anak Gen Z gitu. Palingan aku Teh mau nanya lagi gitu kan Teh. Harusnya tuh kita Teh ngobrolin pola asuh gitu kan, pola asuh yang karena bukan berbicara tentang orang tua saja gitu ya, pendidik bahkan Teteh juga sudah bersentuhan langsung gitu kan, pola mohon maaf teman-teman nih, pola asuh dan juga hal-hal yang hari ini kita harus perhatikan gitu ke mereka yang hari ini ngerasanya Gen Z. Itu seperti apa agar hal-hal yang tidak kita tidak inginkan itu tidak terjadilah ke anak-anak kita atau bahkan teman-teman saya ataupun yang masih hari ini di bangku sekolah, karena emang di enggak-enggak kan banyak lah ya yang meninggal gara-gara mental illness, yang gara-gara penyakit mental, yaitu jadi
awareness bagi kita Iya, semua betul. sih sebenarnya. Sebetulnya ya Teh Sasa, kalau bicara tentang polanya seharusnya seperti apa sih gitu kan? Komunikasi Teh, kunci dari ngasuh Gen Z dan Gen Z ngasuh itu di komunikasi. Teh. Aduh, Gen Z, Kuncinya di aduh. situ. Kenapa? Karena kadang kalau misalnya yang Gen Z aja nih ya, komunikasinya nggak masuk, nggak akan didengar Teh. Iya bener, itu emang Iya kan? bener masuk. Iya, Gen Z itu sebetulnya lebih pengen penerapan komunikasi yang memang simpel dan mudah dipahami. Mereka tuh kalau misalnya dapat istilah-istilah punten ya, yang memang kuno gitu, yang kolot, apa sih ini? Itu teh apa? Iya bener. Itu teh maksudnya gimana? Kan jadi muncul pertanyaan-pertanyaan lagi. Kadangkala yang orang tua yang ngasuh Gen Z ini kan males gitu. Udah dikasih tahu berapa kali gak ngerti-ngerti gitu kan. Tapi justru pola komunikasi yang harus diterapkan itu adalah pola komunikasi yang memang lewat pendekatan. Kenapa? Karena Gen Z ini lebih seneng Teh didengerin sampai akhir tanpa dipotong. Bener. Bener gak? Iya Teteh sih. ngerasa kayak gitu gak Iya sih? sih, kita Kadang kan, susah banget nyari yang pendengar yang baik gitu ya. kadang kan justru kenapa muncul isolasi sosial ini atau muncul orang-orang anak-anak yang jadi introvert ini karena mereka justru lari dari orang-orang yang tidak didengar. Nah ini justru yang harus jadi catatan baik untuk kita yang mungkin nanti bakal jadi orang tua ataupun ibu-ibu bapak-bapak yang sudah jadi orang tua hari ini gitu. Ketika anak didengar dari awal sampai akhir, mereka merasa dihargai Teh. Mereka merasa, oh ternyata aku nggak salah pilih orang ketika aku harus bercerita. Oh ternyata aku diapresiasi atas apa yang aku rasakan dan aku merasa, oh aku diberikan keleluasaan untuk kemudian menentukan pilihan. Kadang ya, nggak semua. Kadang orang tua ini kan selalu menitik beratkan kepada norma-norma tradisional. Itu nggak salah Teh, tapi memang kan harus ngikutin zaman juga. Dan pola komunikasi yang dinamis itu ya memang harus diterapkan. Kenapa? Karena memang bicara karena nama Teh itu agak sensitif kalau sama Gen Z ya. Iya benar-benar. Gen Z salah sedikit nangis mental illness, mental health-nya kena gitu kan. Gen Z salah pola sedikit kena lagi gitu, bete gitu kan, gak mau bad mood, ngurung diri dan lain sebagainya. Tapi justru ketika pola komunikasi yang diterapkan itu baik dan benar dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, itu justru membuat kita merasa dihargai. Karena kalau misalnya tidak, contoh sederhana gini aja Teh, kalau Teteh lagi cerita nih ke orang tua, terus orang tua tiba-tiba motong, ya harusnya nggak kayak gitu, tanpa mereka tidak tahu gitu, sampai akhirnya ini konklusinya gimana gitu. Kadang kan suka kayak gitu, kadang kita juga jadi seakan-akan menyalahkan pola orang tua ini salah, harusnya aku tuh nggak pengen diginiin dan lain sebagainya. Kitanya juga harus sadar, orang tua yang ngasuh kita ini generasi yang mana dulu, mereka diasuhkannya seperti apa, dikasih pola asuhnya seperti apa. Maka ketika berbicara terkait pola asuh, menurutku ya Gen Z ini harus mulai nge-stop hal-hal yang menurut mereka tidak terlalu penting. Kenapa? Karena gini Teh, contoh gelas ini isinya kopi, gelas Teteh juga kopi. Kalau saya tuangin ini ke gelas Teteh, jadinya apa? Jadi kopi. Tetap kopi. Ketika yang kotor dituangin ke yang kotor lagi, itu bakal terus-terusan kotor Teh. Tapi misalnya ketika yang kotor, tapi Teteh ngasih ke gelas yang barunya itu air bersih, yang kotornya nggak akan ikut. Nah maksudku gini, ketika berbicara ke ranah sana, stop hal-hal yang memang dikira atau dirasa tidak terlalu menguntungkan. Kenapa? Karena memang bicara soal Gen Z ini, mereka ini adalah orang-orang yang sensitif Teh, sensitif terhadap perkembangan, sensitif terhadap pola gitu. Jadi gampang kadang kalau misalnya, punten ya, karena aku juga Gen Z, kadang suka gampang ketika misalnya dibodoh-bodohi, gampang percaya. Benar sih, benar. Aku juga sepakat gitu kan, sih itu. gampang percaya, terus kemudian juga tidak memberikan
spare untuk kemudian kita mengenal lebih dalam gitu. Nah, hal-hal seperti itu justru bisa diterapkannya dan bisa kita pupuk itu dari kapan? Dari usia belia, dari usia dini. Ketika golden age itu orang tua juga perlu sadar 0 sampai 5 tahun itu kan anak-anak lebih banyak interaksi sama orang tuanya. Nah, di situ siapin pola ya mau seperti apa, kemudian hal-hal apa saja yang ingin diwariskan kepada anak gitu. Karena apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat itu akan mereka terapkan seumur hidupnya. Benar. Ya kan? Terus kalau misalnya ke ranah yang lain lagi gitu ya, berbicara tentang orang tua itu perlu sadar bahwa ketika memberikan tugas, ketika memberikan tantangan ke anak itu harus sesuai dengan porsi usianya. Tapi sadar gak sih anak-anak hari ini tuh kan kadang kayak aku teh padahal usia baru segini tapi kok kayak udah dewasa banget gitu kan. Asa pang dewasana gitu. Asa pang dewasana, entah itu dari pola pikir atau pakaian, dari penampilan. Kadang kan suka tidak sesuai dengan porsi usianya. Benar. Mereka tidak diberikan eksplorasi untuk kemudian mencari apa yang mereka suka, dibatasi. Padahal kalau misalnya disadari gitu ya, anak-anak Gen Z ini mereka adalah orang-orang yang punya potensi yang sangat luar biasa. Benar. Penelitian UNESCO juga sempat menyebutkan Gen Z ini seperti apa. Nah, di sana juga kan disinggung bahwa ya Gen Z ini adalah orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang bisa berkembang karena mereka terbuka. Mereka itu enggak mandek dan tidak mau dibatasi. Mereka senang kebebasan. Mereka senang untuk kemudian diberikan keleluasaan, mereka senang untuk kemudian dibebaskan menentukan pilihan gitu. Dengan catatan controlling orang tuanya harus tahu, harus tetap jalan gitu. Karena kalau misalnya bicara soal orang-orang yang memang bergerak di sana gitu ya, orang-orang Gen Z ini mereka kan kadang tidak mau diatur ya. Seakan-akan tidak mau diatur. Sepertinya Anda merasa tidak. Nah, bangkangan-bangkangan ini justru muncul ketika dilarang. Benar. Sadar gak sih Teh? Oh, sadar sama juga. Ya kan, bangkangan-bangkangan ini muncul ketika anak itu dilarang. Semakin dilarang semakin menjadi-jadi. Nah, gitu. Karena kan justru mereka selalu berpikir larangan itu ada untuk dilanggar. Bener. Ya itu kan? Bener, itu saya juga sepakat karena saya juga merasakan itu. Katanya ada untuk dilanggar tanpa mereka mengerti esensialnya itu seperti apa. Nah, makanya sebagai orang tua ataupun kita sebagai anak gitu ya, mungkin punya adik gitu, harus bisa memberikan contoh yang positif, kemudian lebih banyak berinteraksi secara offline gitu, agar apa? Interaksi yang muncul dan dibentuk, karakter yang muncul dan dibentuk itu adalah karakter-karakter yang memang didikan murni dari rumah. Didikan murni dari rumah. Sebetulnya kan lingkungan juga banyak berkontribusi sebetulnya ya untuk pendidikan karakter anak ini. Cuman memang ya kitanya sebagai orang tua perlu mengontrol bagaimana kita membatasi dan bagaimana kita memberi pembentukan karakter pada anak itu seperti apa. Gitu sih Teh, karena memang menurutku hal-hal seperti itu yang krusial gitu. Ketika anak misalnya salah pola asuhnya, tidak mengikuti perkembangan zamannya dia nggak akan pernah denger Teh. Dia pasti bakal nyari dunianya sendiri, dia pasti bakal nyari apa yang menjadi kepuasan terhadap dirinya, dan itu yang salah. Bukan berarti membatasi anak ya sebetulnya, cuman pasti akan selalu menitik beratkan kepada bagaimana sih gitu si anak bisa mengembangkan potensi yang ada tanpa meninggalkan norma-norma yang seharusnya diterapkan. Gitu. Jadi anak punya peran, orang tua juga punya peran. Anak punya hak atas dia sebagai anak, punya kewajiban dia juga sebagai anak pun dengan orang tua. Gitu. Bener sih, emang di Enggak kan emang kita juga pernah lah dengar salah satu hadis ya. Kalau teman-teman, kalau aku salah koreksi aja ya teman-teman, kayak likuli makomin makomun, likuli zamanin zamanun, maksudnya yang dimana
setiap tempat itu ada tempatnya, yang di setiap masa ada masanya gitu kan. Karena berbicara tentang hari ini pola asuh yang tadi Teteh sampaikan itu emang harus mengikuti zaman gitu kan. Walaupun saya juga merasakan ya teman-teman ya, karena kebetulan saya hari ini sudah tidak ada sosok seorang ibu. Akhirnya kan emang hari ini ayah saya juga kebetulan bisa memperankan dua peran tersebut. Tapi terkadang nenek saya nih ya, saya punya nenek teman-teman ya, masih menggunakan pola asuh yang hari ini dia anggap benar gitu. Walaupun ya benar, saya juga pembangkang, jelas pembangkang, bahkan teman-teman saya siapapun itu tahulah sepembangkang apa saya gitu. Karena emang ternyata di saat umur saya segini saya baru sadar ternyata hal-hal yang beliau kasih tahu itu sebenarnya benar, tapi mungkin penyampaian yang saya terima tuh yang buat saya enggak, yang benar tuh versi aku gitu. Aku harus jadi diri aku sendiri gitu. Makanya terkadang aku teh salut gitu teh sama beberapa orang tua yang hari ini bisa memposisikan dirinya itu sebagai, walaupun dia bukan Gen Z misalnya, orang tua yang bukan Gen Z, tapi dia bisa memposisikan dia itu masuk ke dunia anaknya gitu. Karena kan emang nggak susah nggak sih kayak gitu tuh. Mungkin jadi tantangan sebetulnya ya buat orang tua ketika memasuki zonanya si anak. Kenapa? Karena memang zaman yang mereka alami dengan zaman kita ini pasti berbeda, jomplang banget itu pasti. Dan itu mungkin jadi salah satu tantangan ketika orang tua harus dihadapkan, ya istilahnya kayak ini gue harus gimana lagi gitu ngadepin anak satu ini gitu kan. Kasarnya mungkin seperti itu. Tapi ketika orang tua bisa peka terhadap perkembangan, bisa peka terhadap zamannya si anak, menurutku ya itu jadi salah satu poin plus teh. Kenapa? Karena ketika contoh yang tadi aku singgung ya, anak Gen Z ini seneng didengar sampai akhir. Tanpa dipotong ya. Seneng diapresiasi, seneng diakui gitu. Karena memang ya di enggak juga kita sebagai Gen Z-nya haus validasi. Sederhana aja, misalnya kayak aku cantik gak? Harus dijawab iya itu mah. Bener. Harus dijawab iya. Karena kita haus validasi gitu. Haus pengakuan dari orang lain gitu. Nah, anak-anak Gen Z ini ya seenggaknya iyain aja dulu. Karena memang kenapa tadi aku sempat singgung juga ketika diberikan sesuai porsinya. Nah, ketika pendidikan karakter yang diterapkan seperti itu, mereka bakal sadar teh apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus tidak mereka lakukan. Ketika mereka sadar terkait hal itu, maka pola yang diterapkan dan karakter yang dimunculkan di masyarakat itu juga bakal lebih enak. Ketika misalnya si anak lebih mudah diterima, si anak lebih mudah interaksi gitu kan, itu bakal lebih gampang gitu ke anak ataupun ke orang tuanya. Makanya kenapa kadang orang tua itu kan suka dulu juga mamah kayak gini, papa kayak gini, kamu tuh harus bla 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 bla. Ya coba dikasih pengertian. Kan kadang ya dulu juga orang tuaku agak sedikit strict ya teh gitu, agak sedikit strict karena memang mereka tuh agak sedikit khawatir. Di antara 5 anaknya aku doang yang begundal kebetulan. Disepil ya teman-teman ya. Agak sedikit bader gitu. Nah di situ kan maksudnya ketika memang mereka mau menerima aku dengan aku seaku-akunya gitu, mereka mau mendengarkan, mereka mulai sadar dan paham. Oh ternyata komunikasi yang harus diterapkan sama si anak ini itu tuh kayak gini gitu. Nah makanya kenapa kalau menurutku yang jadi orang tua itu seminimalnya dengerin aja dulu. Jangan menghakimi si anak dan jangan memberikan kesan seakan-akan anak ini salah loh cerita ke kamu gitu. Karena itu yang akan berdampak terhadap apa yang mereka munculkan di masyarakat nanti. Munculnya bully dan lain sebagainya itu kan sebetulnya pupukan dari yang sebelum mereka berinteraksi dengan dunia luar, entah itu di rumahnya, lingkungan rumahnya, keluarganya. Ketika contoh anak sering marah-marah atau misalnya sering ngebully temennya, coba kita cross check orang tuanya seperti apa. Apakah mereka sering ribut, apakah seperti apa? Karena balik lagi gitu teman-teman, anak usia golden age bener-bener digugu dan ditiru apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat tuh bener nyata adanya. Benar-benar. Ketika lingkungan yang mereka hadapi
tidak sesuai dengan standarisasi kita misalnya sebagai orang tuanya, tapi mereka pasti bakal ngikutin lingkungannya teh. Karena ya mereka lebih banyak interaksi di sana. Bukan berarti harus membatasi anak-anak interaksi dengan teman-temannya, tapi dikontrol. Apa saja yang memang kiranya bisa mereka terima dan apa saja yang tidak seharusnya anak-anak terima. Makanya penting banget ya kalau menurutku pendidikan karakter usia dini itu beneran mereka bisa mengerti apa yang namanya kewajiban, apa yang namanya hak, kemudian apa yang harus mereka eksplor dan apa yang harus mereka batasi gitu. Mantap, luar biasa teman-teman ya. Sebenarnya teman saya ini udah cocok jadi ibu ini teman-teman. Ya tinggal kapan aja harinya, iya nggak? Karena berbicara tentang dia Gen Z, dia tamat, ngadepin juga Gen Z, dia tamat. Mungkin nanti dia menghadapi anaknya Gen apa teh? Beta berarti. Wah, Gen Beta, kawan-kawan. Aduh, saya belum baca nih Gen Beta. Nanti aja lah kita diskusi lagi ya, teh. Banyak ya sebenarnya hari ini juga. Jujur teh, dari aku pribadi, aku tuh masih belum seberapa memahami apa sih Gen Z. Yang aku tahu tuh palingan Gen Z, apa-apa teh ngeluh, apa-apa dipermasalahkan, hal kecil menjadi besar. Ternyata hari ini standing position kita sebagai Gen Z itu juga banyak tantangan gitu kan. Kita nantinya sebagai pendidik ataupun hari ini yang kita alamin juga banyak gitu. Kita bisa menilai lah, tadi juga yang sudah disampaikan oleh kawan perjuangan seperjuangan saya ini ya teman-teman ya. Jadi palingan aku teh pingin sedikit lebih mendalam lagi sih, apa sih yang hari ini Gen Z butuhkan untuk kedepannya gitu teh. Maksudnya terlepas dia nantinya menjadi seorang pendidik ataupun menjadi seorang orang tua, atau dia mereka yang hari ini peduli dengan masa depan bangsa, kan karena di enggak ya udah masanya kita ya kawan-kawan ya. Gen sebelum Gen Z itu apa teh? Gen milenial. Oh milenial, sana dulu lah. Udah saatnya kita ini ya kan gitu teh. Maksudnya ya kita aku teh juga pengen lebih memahami lah, maksudnya bisa jadi catatan penting bagi aku buat kedepannya harus menghadapinya seperti apa gitu. Oke. Bicara tentang kebutuhan Gen Z untuk hari ini dan masa depan mungkin ya teh. Bicara ke ranah sana, sebetulnya yang dibutuhkan oleh Gen Z ini mungkin lebih kepada pemahaman terkait perkembangan dan pola. Sebetulnya yang jadi patokan itu dua aja dulu. Kenapa? Ketika misalnya Gen Z ini bisa mengikuti bagaimana perkembangan dalam tanda kutip bisa milah dan milih ya, mana yang benar dan salah. Kemudian mengikuti pola. Nah, pola di sini entah itu pola yang memang disediakan oleh zamannya, jangan sampai untuk kemudian jadi ketinggalan pada akhirnya. Karena ketika misalnya kita yang katanya kategori digital native ini gitu ya, malah jadi seakan-akan muncul kesenjangan teknologi pada akhirnya gitu kan. Sekarang kan lagi banyak tuh konten-konten kesenjangan gitu kan ya. Nah, kita juga di situ harus sadar dan peka gitu terhadap apa yang berkembang, pola apa yang berubah dan seperti apa cara menghadapinya. Karena memang sebetulnya lebih menitik beratkan kepada hal yang memang kita terima dan hal yang kita keluarkan. Dalam artian yang kita terimanya dan yang kita konsumsi seperti apa, entah itu perkembangan zaman, teknologi, media dan lain sebagainya, dan apa yang kita keluarkan. Jangan sampai muncul ibu-ibu duta WhatsApp ya. Jadi kalau bisa jangan sampai kayak gitu yang WhatsAppnya tuh statusnya banyak banget gitu ya. Nah itu kalau bisa jangan. Yang maksudnya dalam artian ketika memang berbicara ke sana, kita juga harus sadar bahwa kita ini yang akan menentukan 40 tahun ke depan generasi selanjutnya akan dibentuk seperti apa. Kalau misalnya kita nggak peka ke sana, ya tinggal terima jadi aja kalau generasi selanjutnya akan amburadul aja gitu ke depannya. Karena ya betul tadi yang disinggung oleh Teh Sasa gitu terkait ya kita sebagai ya mungkin hari ini giliran kita gitu selaku Gen Z bagaimana menyikapi perkembangan atau misalnya pola yang seperti apa yang harus kita tekankan terhadap pendidikan karakter terhadap anak, kemudian cara ngasuh kitanya sendiri itu seperti apa gitu. Kita perlu paham dulu Teh, dan kita perlu sadar pola
kemudian penyampaiannya seperti apa. Balik lagi ketika misalnya pengen diapresiasi, ya minimal apresiasi dulu orang lain, gitu kan. Pengen dihargai, minimal hargain dulu orang lain. Seminimalnya hal-hal seperti itu bisa jadi contoh ketika dilihat oleh anak usia dini. Karena yang mereka lihat dan yang mereka terima itu pasti akan diterapkan. Teteh pernah nggak sih ngelihat konten kayak misalnya contoh ayahnya itu nyuapin ibunya terus kan depan anaknya yang usianya baru 3 tahun misalnya, atau nggak misalnya kayak yang ditutup tuh yang ada coklat misalnya makanan gitu kan, sering banyak ayahnya banget misalnya itu. 2, ibunya nggak ada. Itu kan melatih kepekaan sebetulnya. Nah, pola-pola seperti itu sebetulnya bisa melatih motorik halus dan motorik kasar anak gitu. Jadi otak kanan dan kiri si anak tuh lebih berfungsi ketika mereka melihat, oh ini ada yang janggal nih. Seharusnya ketika berbicara soal adil, berarti semuanya sama rata, gitu kan. Berbicara tentang kesesuaian, oh berarti harus berdasarkan tempatnya misalnya, kan kayak gitu. Nah, ketika berbicara ke ranah sana, kadang konten-konten seperti itu juga jadi inspirasi menurutku ketika orang tua yang Gen Z ngurus anak-anaknya itu seperti apa gitu. Dan itu yang menentukan bagaimana generasi selanjutnya punya karakter yang seperti apa. Gitu. Benar-benar. Kalau misalnya kita gitu yang gila banget sama teknologi, coba di cross check ke belakang. Apakah kita adalah generasi yang memang dulu dikasih handphone selesai, atau misalnya generasi yang justru melek, oh ternyata perkembangannya gini loh gitu. Itu kan perlu jadi catatan. Maka menurutku ketika berbicara tentang pendidikan karakter terhadap anak, kemudian pola asuhnya yang harus seperti apa, kita juga harus melek gitu. Zamannya anak kita, zamannya kita dan orang tua kita itu seperti apa. Karena ketika muncul perbedaan, kayak contoh orang tua ke kita beda, muncul kesenjangan teh. Komunikasi yang salah, penerapan ketika berbicara dengan apa yang harusnya disampaikan tapi ke kita malah jatuhnya jadi sakit hati gitu kan. Padahal kan orang tua sebetulnya tidak bermaksud demikian, tapi dengan komunikasi yang digunakan, bahasa yang lebih simpel dan mudah dipahami, ke kitanya juga oh ternyata orang tua tuh pengennya sebetulnya simpel loh gitu. Kitanya juga harus peka. Makanya sebetulnya tantangan mengasuh Gen Z, diasuh Gen Z sebetulnya sama-sama punya tantangan yang berbeda gitu. Karena yang ngasuh kita beda generasi, kita yang ngasuh mungkin yang diasuhnya beda generasi kan gitu. Kalau misalnya kayak aku misalnya ngadepin Teteh selaku teman aku gitu, ya gampang-gampang aja karena satu generasi. Kita tahu pola arah pikirannya mau kemana. Benar-benar. Kita tahu cara komunikasinya gimana. Kita tahu cara bagaimana menyikapi si orang ini teh gimana. Karena kita tahu karakter kita selaku Gen Z ini seperti apa. Kan gitu. Tapi kan beda lagi ketika misalnya oh menyikapi ayah harus gini loh. Karena memang ayah itu nggak suka dengan bantahan. Tapi lebih seneng kayak dibawa diskusi misalnya kan kayak gitu. Itu kan cara komunikasi yang berbeda sebetulnya. Benar. Gitu. Ya teman-teman, maksudnya ternyata hari ini kita juga harus memahami ya hal-hal yang hari ini kita anggap bukan sepele ya teh, berarti hal-hal yang kata kita Gen Z, Alpha atau apapun itu kan beta lah yang hari ini muncul gitu kan. Mungkin itu juga jadi harus kita perhatikan gitu, karena emang apapun yang berbentuk dengan perkembangan anak, perkembangan diri ataupun masa depan bangsa itu kan menjadi hal-hal yang harus kita garis bawahi gitu. Makanya mungkin dari Teteh ada pesan gitu bagi teman-teman kita yang Gen Z yang sekarang udah jadi ibu, atau mungkin Teteh mau menasehati ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu WhatsApp atau ibu-ibu apa, silahkan Teh keluarkan Teh apapun yang mau dikeluarin. Sebetulnya mungkin bukan menggurui ya Teh, cuman mungkin ini pesan dari aku, anak Gen Z yang memang diasuh oleh orang tua yang dihadapkan dengan tantangan punya anak beda-beda generasi. Pesanku cuma satu, ketika misalnya memang anak ingin menyampaikan apa yang mereka rasakan, tolong hargai dan didengar sampai akhir. Kenapa? Karena itu poin yang paling penting.
ketika berbicara dengan anak-anak Gen Z. Kalau misalnya gak didengar dan pola komunikasinya salah, menggunakan bahasa-bahasa yang memang tidak sederhana, ya tinggal tunggu aja bangkangan yang muncul dari anak-anak gitu. Dan kadang kita juga agak sedikit khawatir ya sebetulnya. Cuman mungkin lebih kepada bukan berarti menyalahkan pola asuh sebetulnya. Cuman balik lagi kita perlu sadar bahwa perkembangan yang hari ini terjadi itu pasti akan selalu mempengaruhi karakter terhadap anak. Dan perkembangan juga bukan harus dibatasi, tapi harus diikuti, yang mana kemudian bisa memunculkan dan membentuk karakter anak sesuai pada zamannya. Gitu aja sih. Oke teman-teman, itu mungkin dari sahabat saya ya, teman perjuangan saya yang hari ini juga kebetulan saya banyak belajar lah dari dia ya teman-teman ya, karena pola pikir yang dibangun sama teman saya itu emang udah jauh 10 tahun 5 tahun kemudian teman-teman, walaupun hari ini barangkali tahun depan ada undangan masuk gitu ya. Aduh, makanya untuk teman-teman yang di luar sana, khususnya Gen Z ataupun orang tua yang di luar sana sedang mengasuh Gen Z, aku tuh berharap kedepannya juga kita lebih peduli kepada anak-anak kita, karena melihat kasus bunuh diri yang hari ini hadir dari Gen Z itu kan kebanyakan dari Gen Z gitu. Itu tuh membuat aku teh sedikit berpikir apakah hari ini yang disalahkan itu kenapa harus orang tuanya, kenapa harus generasinya gitu. Itu kan yang menjadi catatan utama, siapa sih yang harus disalahkan gitu. Mungkin nanti kedepannya kita bisa berdiskusi bersama lagi gitu ya teh. Mungkin dari aku terima kasih banyak teh udah sempat hadir ke sini. Bagi teman-teman jangan lupa subscribe ya, subscribe teman-teman ya. Dadah. Udah